Setelah lebih dari 1 tahun umat Islam sholat menghadap Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sering menengadah ke langit, berharap Allah mengizinkan perubahan kiblat ke Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, alaihimussalam. Hingga akhirnya, turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perubahan kiblat ini bukan sekadar perubahan arah solat, tetapi juga membawa banyak makna dan hikmah bagi umat Islam. Pertama, menegaskan keistimewaan Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Ka'bah adalah tempat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, alaihimussalam atas perintah Allah, menjadikannya sebagai pusat tauhid sejak zaman dahulu. Kedua, perubahan kiblat menjadi ujian keimanan. Banyak orang yang mempertanyakan keputusan ini, terutama kaum Yahudi yang terbiasa dengan kiblat ke arah Masjid Al-Aqsa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu, ke arah Masjid Al-Aqsa, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Artinya, perubahan kiblat ini menjadi ujian. Siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah, dan siapa yang masih meragukan wahyu Allah? Ketiga, mempertegas identitas Islam sebagai umat yang memiliki syariat tersendiri. Dengan berpindahnya kiblat ke Ka'bah, umat Islam memiliki arah ibadah yang tidak lagi terkait dengan kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi langsung kepada rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Setelah ayat tentang perubahan kiblat turun, Rasulullah segera melaksanakan perintah ini. Saat itu, beliau sedang sholat di Masjid Bani Salamah di Madinah, dan di tengah-tengah sholat, beliau berpaling menghadap Ka'bah. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Masjid Kiblatain, yang berarti, Masjid Dua Kiblat. Namun, meskipun kiblat berpindah ke Ka'bah, Masjid Al-Aqsa tetap memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Masjid ini tetap menjadi salah satu dari 3 masjid utama yang dianjurkan untuk dikunjungi. Hari ini, kita mungkin telah terbiasa menghadap Ka'bah saat sholat, tapi bagaimana dengan Masjid Al-Aqsa? Apakah kita masih peduli dengan masjid suci ini sebagaimana kita menjaga kiblat kita? Apakah kita masih merasakan keterikatan dengan tempat yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam?